Halo pemula dan salam pemula ya, retensi video. Oke, kali ini saya akan jelaskan bagaimana caranya mendapatkan retensi video dan bagaimana caranya agar retensi video kita bagus ya. Dan akibatnya apa kalau retensi video kita bagus? Video kita akan disebarluaskan di YouTube. Dan jika teman-teman videonya ingin viral dan disebarkan oleh, oke, simak video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya dengan saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang retensi video ya teman-teman ya. Oke, kita jelaskan dulu retensi video. Apakah retensi video itu? Jadi gini, retensi video adalah performa video di YouTube ya. Jadi gini, misalkan video kita 10 menit ya, ditonton rata-rata 2 menit di YouTube ya. Nah, kita bisa lihat di YouTube Studio ya. Dan retensi video kita berarti hanya 20% saja ya teman-teman ya. Jadi kalau retensi video kita di bawah 40%, maka akibatnya video kita nggak akan direkomendasikan secara luas di YouTube teman-teman ya. Jadi misalkan video kita ingin disebarluaskan oleh YouTube, maka kita harus performa video kita atau retensi video kita ya harus minimal banget di atas 40%. Dan bagaimana caranya agar video kita retensinya bagus dan pastinya di atas 40%? Oke, lanjut akan saya jelaskan dari awal. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman pahami adalah thumbnail video, judul video, dan isi video ya. Jadi teman-teman di sini harus menyesuaikan antara yang ketiga tadi agar penontonnya atau penonton teman-teman itu nggak kabur setelah melihat thumbnail dan isi video kita itu nggak sesuai teman-teman ya. Jadi teman-teman itu kalau pengen retensi videonya bagus, yang pertama tadi harus kita sesuaikan antara judul, thumbnail, dan isi videonya. Oke, lanjut untuk yang berikutnya. Untuk yang berikutnya adalah kita dari 30 detik pertama. Agar penonton berlama-lama nonton video kita, di 30 detik pertama kita harus memancing penonton supaya penonton itu melanjutkan ke menit-menit berikutnya ya. Oke, saya akan contohkan sedikit ke teman-teman bagaimana caranya agar kita memancing penonton di 30 detik pertama ya. Saya contohkan misalkan teman-teman seorang tutorial. Jadi untuk 30 detik pertama teman-teman itu harus kasih tahu manfaat setelah teman-teman menonton video ini. Dan misalkan lagi teman-teman membahas tentang masakan atau apa ya, teman-teman coba kasih cuplikan tentang hasil akhir dari masakan teman-teman ya. Dan misalkan lagi dan banyak lagi sebenarnya sih. Oke, saya contohkan dua aja tadi ya supaya nggak kepanjangan teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga adalah durasi video kita ya teman-teman ya. Jadi untuk durasi kita coba bikin jangan terlalu panjang ya untuk video. Kalau durasinya terlalu panjang, kebanyakan orang kita baru melihat thumbnail, baru melihat cuplikannya dikit, baru 30 detik awal ya. Kebanyakan mereka itu akan kabur setelah melihat, wah durasinya panjang banget nih, pasti orang bertele-tele. Nah di sini gunanya durasinya nggak terlalu panjang itu biar kita menjelaskannya itu secara rinci dan nggak bertele-tele. Oke, kita tadi berbicara tentang durasi teman-teman ya. Kita lanjut lagi, kita ke intro ya. Balik sih sebenarnya
harusnya tadi kita menjelaskan tentang intro dulu baru durasi, tapi nggak apa-apa lah, fine. Tentang intro ya, jadi teman-teman di sini kalau ingin dulu retensinya bagus ya, itu kita jangan terlalu panjang, terlalu bertele-tele di intro ya teman-teman ya. Jadi kita kalau di intro cukup seperlunya saja, kemudian kita langsung ke poin pertama dari yang mau kita sampaikan, ke isi-isi yang mau kita sampaikan ya teman-teman ya. Jadi penonton itu nggak akan skip setelah kita melihat intronya yang pendek ya. Kalau intronya yang panjang, banyak kan mereka akan pergi ke video lain ya, ataupun akan menyekip video kita ya kalau tentang intro. Oke, yang berikutnya lagi ya. Yang berikutnya lagi adalah kejelasan dari suara itu teman-teman ya. Jadi untuk audio kita harus jelas teman-teman ya. Kita bisa memakai mikrofon teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kita suaranya terdengar jelas ya. Apabila video kita kurang jelas, penonton kita juga kebanyakan akan pergi juga ya teman-teman ya. Karena kita harus mendengarnya terlalu dekat dengan handphone, modal volume sudah di fullin tapi masih kecil dan sama-sama teman ya. Jadi di sini kesimpulannya teman-teman tuh kalau retensi ingin bagus ya harus kita modalin dikit lah, kita beli mikrofon biar suaranya kita kedengaran jelas ya. Dan kalau mikrofon itu apa namanya, jadi menghilangkan kebisingan di samping-sampingnya, misalkan ada suara kipas atau bagaimana akan nggak begitu kedengaran kalau kita memakai mikrofon teman-teman ya. Beda kalau kita langsung dari mikrofon bawaan handphone ya, kadang ada sos gitu pokoknya ya. Terus jangan juga kita memakai suara latar. Kalau kita memakai suara latar ya, suara latarnya kita kecilin ya, jangan terlalu kenceng ya. Misalkan begini, breng gimana kan didengar juga nggak enak. Oke, lanjut lagi ya. Yang berikutnya adalah dari gambar kita atau video kita. Di sini gunakan supaya kita nggak menonton nggak terlalu datar saja ya, dari awal hingga akhir nggak ada kita, walaupun kita mendengarkan pakai telinga ya, kita juga harus menyediakan tulisan nih di bawah sini. Misalkan kita lagi ngomong apa, kita jelasin ulang pakai tulisan. Maka dengan itu akan membantu penonton juga nggak menyekip, soalnya mereka di samping selain mendengarkan apa yang kita jelaskan, juga penonton itu melihat lebih jelas tentang apa yang kita jelaskan juga dengan kita menambahkan tulisan atau menambahkan foto dikit atau screenshot apa, biar apa namanya video kita selain dari suaranya jelas dan juga gambarnya bagus temennya. Itu sangat membantu apabila penonton berlama-lama menonton video kita, nanti retensi video kita pun akan bagus temennya. Oke, untuk yang selanjutnya tentang call to action teman-teman ya. Apa sih? Jadi kita kalau ingin meminta penonton buat subscribe ke channel kita, itu jangan kita menaruh di awal teman-teman ya. Kita bisa taruh di tengah-tengah video atau pertengahan durasi dari video kita ya. Sebabnya apa? Kalau kita menaruh di depan atau malah ditaruh di intro, kita meminta subscribe, misalnya tolong subscribe saya, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya skala. Nah, kita kalau ingin menaruh itu, taruh saja di tengah-tengah video ya. Misalnya kita udah menjelaskan sebagian, nah kita baru kalau meminta teman-teman buat tekan like, komen, dan subscribe channel kita ya. Jadi kalau kita menaruhnya di tengah-tengah, maka teman-teman malah bisa subscribe secara otomatis, secara ikhlas ke channel kita ya teman-teman, daripada kita menaruh di awalan. Kalau kita menaruh di awalan, banyakkan orang, termasuk saya juga, kalau orang minta subscribe di awal malah kita belum dapat apa-apa, tapi mereka sudah meminta, kita sudah meminta subscribe terlebih dahulu ya.
Contohnya seperti itu. Oke, lanjut kembali ya. Habis tadi tentang gambar ya, layar ya. Oke, kita lanjut lagi ke kita dalam menyisipkan kartu, teman-teman ya. Kalau kita mau menyisipkan kartu di video kita, oke, nanti akan saya lihatkan di menyisipkan kartu di YouTube Studio ya, versi desktopnya ya. Itu jangan terlalu di tengah-tengah video, minimal itu adalah 70% video lah kita baru bisa menaruh kartu ya teman-teman ya. Kalau kita menaruh kartu di terlalu awal, itu malah mereka akan beralih ke kartu yang kita kasih di awal-awal tadi. Jadi usahakan kalau teman-teman mau menaruh kartu video, taruh di durasi paling enggak itu 70% durasi lah. Kalau enggak ya 70% durasi lah, baru kita menaruh kartu video apa yang cocok setelah penonton menonton video ini ya. Dan setelah menaruh kartu, teman-teman bisa juga menaruh layar akhir ya di video ya. Teman-teman bisa ngasih suruh subscribe atau cuplikan apa, suruh menonton video yang lain. Dan nanti akan saya contohkan ya cara seperti ini ya, kita membuat layar akhir. Dan tadi saya sudah membuat tentang kartu teman-teman ya. Oke. Oke, untuk yang berikutnya lagi di sini teman-teman bisa memanfaatkan metadata teman-teman ya, pembuatan SEO ya teman-teman ya. Kita harus riset dulu judul apa yang mau kita taruh, thumbnail apa yang mau kita taruh, dan metadata yang mau kita isiin dari judul, deskripsi sampai tag teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman sesuaikan dengan isi video dan metadatanya ya. Dengan itu akan apa namanya, mudah ditemukan di beranda YouTube ya. Itu juga akan menyebabkan retensi video kita akan semakin bagus teman-teman ya. Oke, buat teman-teman ya yang baru berkunjung ke channel ini, terima kasih sudah menonton video ini. Teman-teman yang baru mulai nge-YouTube, teman-teman bisa terapkan nih dari awal hingga akhir. Di video-video saya juga udah banyak teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sudah udah membangun channel, teman-teman bisa sesuaikan aja dengan channel teman-teman ya, apabila teman-teman videonya ingin bagus. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Teman-teman bisa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya teman-teman ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang